Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Nah, sekalian, ngaji Kitabul Maram. Silakan anak sekalian untuk mempersiapkan kitabnya, ambilkannya. Kitabul Maram ya. Pertemuan kali ini melanjutkan hadis yang kemarin. Kemarin sampai pada hadis 33. Sekarang kita lanjutkan lagi pada hadis yang ke-34. Oke, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa Asma binti Abi Bakr, dan beliau saking Asma binti Abi Bakr. Asma ini adalah kakak kandungnya Aisyah. Jadi Asma binti Abi Bakr ini adalah kakak iparnya Nabi Muhammad SAW, karena Aisyah merupakan istrinya Nabi. Nah, kakak iparnya ini nanya kepada Nabi, anak Nabi SAW itu kalau ada Nabi Fidamil haidi di dalam hukumnya ketehet Yusi bukan mengenai opo damil haidi atau bahin pakaian. Bagaimana dengan darah haid yang mengotori pakaian? Atau kalau anak ubi mungkin lupa nggak pakai pembalut, nah hanya tembus. Maka jawabannya Nabi apa ketika ditanya seperti itu? Tahun tuh ngerik utawa ngukur. Nah, sapa imro'ah hudegdam tumata krusu nuli ngucek sapa imro'ah hudegdam bilmani kelawan gunakake banyu. Sumatan doho nuli nyiram sapa marka haid hudegdam tumatu soli nuli sholat sapa haid fihi ing dalam saubihi. Muttafaqun bin sepakati apa lagi ngatasi hadis. Jadi kalau ada wanita yang lupa nggak bawa pembalut sehingga darah haidnya tembus sampai ke pakaiannya, maka cara mensucikannya, biasanya kan sudah sampai rumah sudah kering ya. Maka bekas darahnya itu yang pertama dikerok atau dikukur atau dikerik. Setelah itu dikucek pakai air. Kalau sudah dikucek, terus kalau bahasa sekarang ya dikucek ya mungkin disikat. Nah, digunakan sikat. Kalau dulu itu dikucek. Nah, kalau sudah dikucek maksimal, kemudian digusur pakai air. Soal nanti ternyata masih membekas, nggak apa-apa. Itu tetap sah untuk digunakan sholat. Itu tetap sah untuk dipakai. Nah, meskipun kadang mbak-mbak yang masih SLTA tentu menjadi rasa risih. Apalagi kalau pakaiannya warnanya putih ya, nanti kayak bendera tidak sempurna. Nah, itu ada bekas merahnya. Wa Nabi Hurairah ta'ala diriwayatkan saking Abi Hurairah qala mutasawwa Abi Hurairah hadis yang ke-35. Qala ngucap sapa Haulatu nyai Haula, ini nama orang. Ya Rasulullah itu Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ilam yadhadul lamun ora iso lunga alas iso hilang. Lan yadhad ora gelem lunga padang ketik, kalau darahnya enggak bisa hilang gimana Nabi? Kalau dawuh sahabat Nabi, yakfi nyukupiki yang sira wadon apa almau banyu. Jadi sudah cukup kalau sudah dikerik, sudah dikucek, sudah disiram pakai air, ternyata warna merahnya masih membekas, maka tidak masalah. Artinya kain tersebut sudah dianggap suci meskipun masih membekas warnanya ya. Asal sudah dikerik, sudah dikucek atau sudah disikat, kemudian sudah digusur pakai air, meskipun membekas sudah dihitung suci. Yakfi tilma, sudah cukup sudah kamu cuci pakai air. Walaya dululan orang berbahaya niki ing sira wadon apa asaruhu labet dan meskipun masih membekas nggak masalah. Jadi tetap sah digunakan untuk sekolah maupun untuk sholat. Kalau jangan tadi ngati sobatin minimal demili wasana dulu sana diatis ibu dhaifun dhaif. Babul wudu'i ada utaiki itu babul wudu'i bab berangkat wudu. Ya sekalian,
tema kita ini pindah dari izalatul najasa pindah kepada babul wudu. Temanya adalah tentang wudu. Hadis yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing diriwayatake apa anahu seturune Nabi iku kala dawuh sapa Nabi. Laula an asuka lamun ora utawi yen tok gawe berat sapa ingsun ala umati ing atase ingsun la amartu mongko yektine perintah sapa ingsun umati disiwaki kelawan sikatan ma'akul wudu'in ing dalem sartane saben-saben wudu. Anak-anak sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat menganjurkan tentang kebersihan, ya, sangat menganjurkan tentang kebersihan. Sehingga Nabi itu kemana-mana pakai kayu siwak, ya itu kayu siwak. Biasanya pakai kayu arok gitu. Itu tujuannya apa? Untuk membersihkan yang ada di sela-sela gigi, sehingga apa? Kebersihan mulut Nabi akan selalu terjaga. Sampai-sampai beliau menyatakan seandainya saya itu tidak takut untuk memperberat umatku, pasti akan selalu saya perintahkan setiap wudu untuk bersiwak. Nah, sehingga tidak usah kaget apabila ada sebagian ulama, sebagian santri yang kemana-mana kayu aroknya, kayu siwaknya selalu dipakai. Nah, itu. Terus gimana kalau kita nggak punya kayu arok, kita nggak punya kayu siwak? Ya kita bisa menggunakan sikat produk dari pabrik itu juga tetap boleh saja. Kasih pasta gigi, kita sikat gigi kita dengan pasta gigi agar lebih bersih, boleh. Nah, itu juga tetap mendapatkan pahala kesunahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arajan utake ngati sapa Malik bin Malik wa Ahmadul Ahmad wa Nasai lan Nasai wa soalan lan saya ngati sapa Ibnu Huzaimah wa dzakara lan tur ngati sapa Al-Bukhari Imam Bukhari kali kon kelawan den gantungake artinya hadisnya hadis mu'allaq. Jadi artinya harus kalian jaga kebersihan kita. Apalagi kaitannya dengan mulut ya, karena ini kaitannya dengan komunikasi. Satu alasannya kenapa Nabi sangat menganjurkan untuk bersiwak atau menyikat gigi. Satu, itu untuk menjaga hubungan sosial dengan sesama manusia, agar ketika kita ngomong dengan orang lain jangan sampai orang lain menjadi tidak nyaman. Ya kenapa? Bayangkan kalau kamu bangun tidur berangkat sekolah, tapi ternyata kamu belum sikatan, dan nanti teman duduk kamu kan ya begitu ngomong sama kamu kan nggak enak. Mau ditutup hidungnya kamu tersinggung, nggak ditutup sininya nggak kuat, bingung. Ya, itu bisa dijaga kebersihan kita. Nah itu. Kemudian yang lebih penting lagi yang kedua apa? Karena malaikat tidak suka dengan bau-bau yang busuk. Bangun tidur kita, habis kita makan, itu kalau kita nggak segera menyikat mulut kita, maka mulut kita baunya busuk. Nah, malaikat-malaikat yang seharusnya mengawal kita, seperti malaikat hafadz, malaikat-malaikat yang lain, itu nggak nyaman, nggak suka dengan bau-bau busuk. Dan itu Nabi sangat memperhatikan soal kebersihan mulut. Dan kita semua sebagai umat Islam juga sama, harus pandai-pandai menjaga kebersihan. Ya paling tidak minimal 2 kali lah. Jadi sebelum kita tidur atau setelah kita bangun tidur, sebaiknya kita menyikat gigi. Syukur setiap waktu kita wudu jangan lupa untuk disikat juga giginya. Oke, kita lanjut pada hadis yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Huzaimah dalam riwayat saking Huzaimah ana Utsmana setune Utsman iku da'a njaluk sapa Utsman biwaluin kelawan banyu wudu. Jadi tulisannya sama ya, wawu lot wawu hamzah. Kalau dibaca wawu itu artinya air yang digunakan untuk wudu. Tapi kalau diharokati wawu dhammah wudu, maka itu perbuatan kita. Perbuatan kita membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, itu wudu. Tapi kalau airnya yang digunakan namanya wudu. Jadi antara wudu dengan wudu.
Fahasalan limbaso sapa Utsman kafaye ngepepe loro ning Utsman salasa marrotin kelawan telung ambalan. Sumatamal mandoli kumu atau berkumur-kumur sapa Utsman. Jadi ini Utsman mencontohkan bagaimana cara Nabi dulu wudu. Dia mencontohkan gitu. Caranya adalah yang pertama itu berkumur. Jadi berkumur, kumu. Nah, masukkan air ke dalam mulut, kemudian dikocok-kocok di dalam mulut agar bersih. Ya, mungkin kalau kita tadi tidak bisa mensikat gigi dengan siwak, paling tidak kita kumuri. Kenapa? Agar sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita nanti tidak mengganggu ketika kita sedang sholat. Bayangkan ketika kamu itu habis makan kacang misalnya, atau kamu habis makan roti rembulan, roti Bandung, itu biasanya kan ada kacang yang disangrai. Nah, setelah kamu makan kok kamu nggak berkumur, dan nanti saat sholat kan bisa pada lepas semua. Nanti bisa jadi kamu pada sholat bisa kenapa menahan ini banyak, atau mungkin ketika gigi kamu ada selilitnya, tahu ya mana selilit, daging yang nyelempit di antara gigi itu namanya selilit. Itu dengan kita berkumur harapannya itu juga bisa lepas. Maka kalau berkumur kocok dengan keras sehingga apa? Kotoran-kotoran yang terselip di antara gigi-gigi agar bisa lepas. Tujuannya agar nanti saat sholat kotoran itu tidak mengganggu kita. Kenapa? Karena selilit, bekas reget atau bekas kacang sangrai atau apapun, bekas makanan yang terlempit di antara gigi itu meskipun sedikit, kalau sengaja kita telah membatalkan sholat. Ya terus gimana Pak kalau tadi ternyata tidak umur, ternyata ada yang lepas, apa kacang, apa selilit, maka jangan ditelan. Kalau ditelan batal sholatnya, ya Pak dibuang. Ya saat jamaah ya buangnya ke kantongnya aja, dibuang ke kantong sendiri. Jangan dibuang di masjid situ, nanti dimarahi oleh takmirnya ya. Itu. Jadi yang pertama berkumur, tujuannya agar kotoran yang di gigi tidak ganggu saat sholat. Yang kedua adalah wastan syakko lan nyesep banyu sapa Utsman. Setelah berkumur jangan lupa untuk menghirup air dengan 2 lubang hidung ini. Caranya jangan lupa bisa tangan 2. Tapi kalau Nabi mencontohkannya hanya tangan 1 ini. Telapak tangan ini diisi dengan air, kemudian tempelkan hidung kita ini sampai 2 lubang hidung ini nempel di air, baru disedot. Nanti biasanya airnya hanya sampai sini saja. Kalau nggak bisa ya 2 hidung, 2 tangan dijatuhkan, isi air, kemudian disedot. Ini fungsinya apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung kita, kemudian dijebreske. Itu namanya istinsar. Wastan sarolan jebresake banyu irung sapa Utsman. Dijebreske, itu ya didorong dengan nafas keras. Nah, sehingga air kotoran-kotoran yang ada di lubang hidung kita ini lebih bersih. Kalau lebih bersih kita tidak mudah terserang flu. Nah itu karena ini apa? Ini orang bernafas itu pasti banyak kotoran yang tersisa di sini. Ya alhamdulillah di dalam hidung ini ada rambut yang namanya conggrus kalau dalam bahasa Jawa ya. Conggrus, rambut-rambut kecil ini fungsinya untuk menjadi saringan. Nah itu agar bersih, maka setiap kita wudu jangan lupa sebelum kita membasuh muka, maka selain berkumur juga kita mengambil air dengan 2 hidung, disedot, kemudian dijebreske. Nah, termasuk untuk antisipasi agar kita tidak mudah terkena virus corona. Nah itu termasuk itu, gunakan istinsar dan istinsar. Sedot air dengan hidungmu, jebreskan dengan kuat, maka semua kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung kita akan keluar. Setelah itu summa salam limbaso sapa Utsman wajahu ing wajahi Utsman. Setelah itu baru dibasuh wajah. Lah wajah ini batasnya sini, tempat tumbuhnya rambut. Tapi kalau orang buta ya bukan berarti sampai belakang ini yang ya tetap sini. Ini batas atas, tempat tumbuhnya rambut yang wajar saja sampai sini. Misalnya yang buta sampai sini bukan berarti dari sini enggak. Terus kanan kiri adalah 2 telinga, bawahnya adalah dagu. Jadi ketika kamu wudu jangan gini saja, tapi harus sampai ke telinga sini, dibasuhkan dari atas. Nah, gitu.
apa? Dari tempat tumbuhnya rambut, kanan kiri kita adalah telinga, bawah ini dagu. Maka jangan wudhunya kayak anak kecil yang orang tukak ini. Dan nanti ini telinga sampai sini nanti tidak terkena. Ini harus seluruhnya sampai ke telinga. Karena itu telinga jadi sunnah. Seandainya kamu wudhu nggak ngusap telinga boleh. Kenapa? Karena ketika kamu basuh muka sudah kena sampai telinga. Adapun usapan sampai telinga itu disunahkan untuk menyempurnakan, saja. Salasan kelawan kaping telu, salasan maroten kelawan telung ambalan. Tumahu salat basuh sapa Utsman ya dawuh ing tangan Utsman alunakan tengen ilal mirfaqi muka sikut. Kemudian jangan lupa kalau membasuh tangan itu sampai siku sini, sampai di atasnya siku. Jadi ini terutama kalau mbak-mbak yang putri-putri itu kadang kalau melingkis kan cuma segini. Lah ini belum sampai ke siku, nggak sah wudhunya. Wudhu itu batas minimal itu sampai dengan siku. Sampai dengan siku berarti sampai di atasnya siku. Bisa lebih tinggi lagi lebih bagus. Bisa lebih tinggi lebih bagus sampai ke atas siku. Jadi kalau perempuan juga gini, makanya jangan membiasakan diri pakai baju yang ngepret-ngepret. Nanti kamu kesulitan kalau mau wudhu. Kanan dulu baru kiri. Yang kiri juga gitu. Dari sampai sini sampai di situ. Lah jangan karena bajunya sulit diangkat hanya sampai sini, ya tidak sah nanti. Kalau wudhu kamu tidak sah, dengan sendirinya sholat kamu juga tidak sah. Maka untuk anak-anakku yang putri, tolong jangan membiasakan diri untuk memakai baju-baju yang ngepret. Kenapa? Nanti kamu akan kesulitan ketika mau wudhu. Padahal kamu harus wudhu, kewajiban kamu sebagai seorang muslimah itu saatnya sholat, harus sholat, dan sholat tidak sah tanpa wudhu. Dan wudhu tidak sah kalau membasuhnya tidak sampai di atas siku. Karena itu demikian hati-hatian, hindari untuk memakai baju-baju yang terlalu ngepret, yang terlalu ngepret. Kemudian salah kamaratin kelawan durung ambalan. Sumal usra nuli tangan kang kiwa misla dalika kelawan sepadane mengkono salah samaro. Summa masaha nuli musab sapa Utsman birosi kelan sebagian sirai Utsman. Kemudian mengusap kepala. Dan mengusap kepala ini yang wajib hanya sebagian saja. Tapi yang sunnah keseluruhan ini. Itu disunahkan untuk keseluruhan, ini sunnah. Ya, kalau Imam Syafi'i sebagian pun boleh. Boleh bagian depan boleh, bagian samping boleh, bagian belakang juga boleh. Ya, tapi yang nggak boleh itu kalau rambutnya gondrong terus kemudian digondrongannya ini yang tidak boleh. Asal itu masih di wilayah kepala, jadi kena rambutnya pun boleh. Asal rambut itu masih ada di wilayah kepala. Kecuali kalau rambutnya gondrong sudah melewati batas kepala, berarti ini, maka kelebihannya ini nggak boleh. Yang perempuan misalnya karena mentang-mentang rambutnya gondrong terus wudhu musah kepala, tapi akhirnya kok di rambutnya ini bukan kepala, ini rambut. Jadi kalau itu ada di kepala, meskipun bentuknya rambut dihitung kepala, tapi bentuknya rambut kalau sudah melewati batas kepala itu namanya bukan kepala lagi, itu adalah rambut. Ya, jadi ya bedakan antara rambut dengan kepala. Sumaho saran libaso sapa Utsman rijlahu ing sikile Utsman aluna kang tengen ilal kabeh iku mengko loro salah sama ten kelawan telung ambalan sulmal usra nuri sikil kang wa mislan dalika kelawan sepadan mengkono salah sama. Jadi aku diingat. Jadi 3 kali itu satu lokasi 3 kali baru pindah. Kadang kan kita gitu, kanan sekali terus pindah kiri sekali, balik kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali. Enggak seperti itu yang dicontohkan oleh sahabat Utsman. Sahabat Utsman ini mencontohkan wudhunya Nabi. Jadi kalau wudhu ya 3 kali ya ini. Kanan juga 3 kali sudah cukup, baru pindah yang kiri juga 3 kali sudah cukup. Bukan kemudian kanan kiri sampai enggak seperti itu ya. Atau ketika kita ngusap telinga juga gitu ya. Ketika kita ngusap telinga itu tidak berarti terus kemudian kita itu kanan kiri kanan terus kiri kanan kiri, enggak bareng.
Nah ini, karena kalau telinga ini tidak dihitung kanan kiri, karena telinga ini kembar, makanya nggak ada orang pakai anting-anting beda, segini korongan, segini ngelewer kan nggak ada loh. Atau yang ini tindian, sini kemudian anting-anting kan nggak ada. Sama dalam bab wudu pun demikian. Dalam bab wudu mengusap telinga itu bareng dan tidak dijawil tapi diusap. Dicontohkan itu ini jari telunjuknya di dalam, jari jempolnya di luar. Nah itu turut dari bawah ke atas, balik lagi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, diulang sampai tiga kali. Nah itu jadi bukan dijawil gini yang sering kita lihat kan gitu, wudu aku pengen namun dijawil itu. Nah itu yang benar bukan dijawil tapi diusap atau dilirik gitu ya. Nah jadi summa salari jelalu summa salari nuli baso sapa Utsman biri rijlawe sikile Utsman aluna kang tengen ilal kabeh itu mongko loro salah sama rotin sumal musron sikil kang liwa misal dalika kelawan sepadane menggono salah sama ro tumakola nuli ngucap sapa Utsman ora itu musro sapa ingsun Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam tawadhu ahale wudu sapa Rasul nah wa wudui kelawan sepadane wudu ingsun hal iki wudu'i mutafaqun den sepakati apa ing atase hadis. Jadi kalau kita lihat teks di sini, di hadis ini, maka tidak ada yang menunjukkan bahwa Nabi itu ngusap telinga. Ya, mungkin nanti di hadis yang lain ya penjelasannya. Di hadis ini Utsman mencontohkan Nabi itu ketika wudu sekedar berkumur, ngambil air dengan hidung, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Dan untuk tangan dan kaki semuanya diulang 3 kali dan mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Jadi yang kanan 3 kali, pindah yang kiri 3 kali. Bukan sekali di kanan pindah kiri sekali, pindah lagi kanan, bukan seperti itu. Tapi untuk satu bagian diulang 3 kali. Demikian anak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.